Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, hari ini kita akan mendiskusikan materi kita selanjutnya, yaitu terkait dengan supply chain dan logistik management. Jadi nanti kita akan mendiskusikan beberapa konsep ya terkait dengan logistik dan supply chain. Jadi di sini ya seperti kita ketahui bahwa logistik itu kan menjadi atau merupakan bagian dari supply chain ya dalam konsep manajemen. Nah, tetapi nanti kita akan melihat beberapa pendekatan yang berbeda dan ada beberapa kesamaan terkait dengan dua konsep ini ya. Sebelum kita mendiskusikan terkait dengan dua konsep tadi, kita terlebih dahulu melihat bagaimana historical atau kaitannya perkembangan dan sejarah dari logistik itu sendiri. Nah, jadi berdasarkan gambar di sini, ya kita bisa melihat ya bagaimana perkembangan, bagaimana evolusi dari logistik itu sendiri ya. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa pada tahun 50-an atau sebelum 50-an khususnya aktivitas logistik atau konsep dari logistik ini dalam kondisi yang dormant condition, atau artinya di sini kondisi yang tidak aktif ya, atau vakum seperti itu. Nah, di sini produksi kemudian terkait nanti dengan aliran barang, terkait dengan logistik ya, itu merupakan bagian dari manajer yang bersangkutan. Artinya logistik itu menjadi semacam hak prerogatif dari manajer itu sendiri. Nah, dan saat itu atau pada saat dormant condition di situ, bahwa industri logistik atau logistik dalam industri ini dianggap sebagai necessary evil. Artinya di sini necessary evil di sini artinya bahwa logistik itu dianggap sebagai sesuatu kejahatan, namun diperlukan ya seperti itu. Nah, kemudian ya pada fase berikutnya, yaitu di tahun 1950-an 1960-an, ide-ide baru dari konsep logistik itu sudah mulai berkembang, yaitu mulai ada kecenderungan bahwa perpindahan barang, pasokan barang, distribusi barang itu sudah mulai teradministratif ya, seperti itu. Nah, di sini menurut Drucker ya tahun 2001 logistik itu sebagai ekonomi dark continent ya. Artinya apa? Artinya di sini bahwa distribusi fisik dalam kaitannya produksi ya, ini merupakan semacam bisnis baru yang istilahnya itu tidak bisa diabaikan. Justru ini sangat diperlukan ya, seperti itu. Nah, kemudian menurut Lewis pada tahun 1956 ya, terkait dengan transportasi udara, di sini bahwa pengiriman barang atau distribusi barang melalui udara ya, di situ ditemukan konsep yaitu biaya total atau total cost concept, yang mana hal itu merupakan gagasan atau trade off antara inventory dan transportasi ya, seperti itu. Nah, kemudian pada fase ini juga atau pada tahap ini juga itu
logistik itu sebenarnya awalnya itu digunakan oleh militer Amerika Serikat, yaitu dalam rangka untuk membawa logistik perang ya. Jadi konsep logistik itu justru pertama kali digunakan oleh militer Amerika Serikat seperti itu. Nah, kemudian di tahun 1962 ya, 1962 itu muncul semacam asosiasi, yaitu yang disebut dengan CLM ya, Council Logistic Management. Dia menyusun konsep logistik itu sendiri ya. Dia mengembangkan, kemudian membuat pengertian terkait dengan logistik dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya di tahun 70-an dan seterusnya semakin sering dilakukan penelitian-penelitian atau dalam hal ini adalah riset-riset ya, studi-studi terkait dengan logistik ya. Salah satunya adalah di tahun 1971-72 yang saat itu terjadi perang Korea ya. Jadi di situ menyebabkan kenaikan harga minyak ya, tepatnya di tahun 73 ya. Di sini kenaikan harga minyak itu dipicu karena perang Korea itu. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah ya di tahun 70-an ya, 71, 72, 73 itu kan bagi kita Indonesia itu kan seperti ibarat memperoleh durian runtuh ya. Jadi saat itu kita menjadi salah satu eksportir migas dan saat itu terjadi kenaikan harga yang dahsyat. Nah, sehingga kita atau Indonesia itu memperoleh manfaat yang sangat besar dari kenaikan harga itu. Nah, di sini ya dengan adanya kenaikan harga minyak yang cukup signifikan itu berpengaruh terhadap kegiatan logistik pada perusahaan ya, logistik perusahaan, sehingga di sini aktivitas logistik itu menjadi tumbuh dan berkembang. Kenapa ya? Karena dipicu oleh harga minyak yang mahal seperti itu. Kemudian di sini saat itu ya masih kondisi dari kenaikan harga minyak dunia di sini menyebabkan pertumbuhan pasar itu menjadi lambat atau melambat ya. Kemudian terjadi tekanan stagflasi yang tinggi. Nah, sehingga di sini juga terjadi semacam rilis dari kontrol transportasi. Nah, sehingga di sini menyebabkan kompetisi di dunia ya, kompetisi di dunia ketiga khususnya untuk produk-produk dan bahan baku itu meningkatkan sistem logistik dan perencanaan dalam bisnis waktu itu ya, seperti itu. Nah, jadi jadi sekali lagi bahwa di tahun 70-an sampai ke 80-an itu bagaimana konsep logistik itu berkembang, itu salah satunya adalah dipicu karena terjadi boom oil ya, kenaikan harga minyak saat itu ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pada tahap berikutnya atau di abad 21 ya. Jadi kecenderungan dari logistik ya saat ini itu kan melalui TPL dan FPL ya. Mungkin di pos tahun 90-an itu masih TPL, yaitu third party logistik ya. Jadi sistem logistik yang itu melalui pihak ketiga ya. Tetapi ya saat ini ya kita sudah menuju atau sudah melalui fourth party logistik atau logistik ya sudah pihak keempat dan seterusnya kan, seperti itu. Nah, sehingga di sini sirkulasi dari logistik atau pergerakan dari logistik itu menjadi hal yang sangat penting dan sangat krusial dalam kegiatan bisnis ya. Jadi di sini bahwa logistik dalam kegiatan bisnis ya itu menjadi salah satu penentu
daya saing atau keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan kan seperti itu. Nah, sehingga muncullah konsep logistik global, kemudian nanti muncul juga supply chain logistik global dan seterusnya. Nah, ini istilahnya itu ditandai dengan munculnya ini ya, third party dan fourth party ya, seperti itu. Sebelum kita ke konsep logistik dan SCM ya, kita lihat terlebih dahulu analogi dari kedua konsep ini ya. Jadi di sini ya dalam logistik itu adalah pertanyaannya the customer wants some product ya, otomatis kemudian how do we get it to them ya. Jadi di sini adalah di dalam logistik itu kan bagaimana konsumen atau customer itu memperoleh produk kan seperti itu ya, kemudian gimana cara memperolehnya kan seperti itu. Nah, sedangkan dalam SCM itu kan how can we improve our supply chain process to provide more value to our customer and outperform our competition. Jadi di sini kalau kita lihat perbedaannya itu sangat kelihatan sekali ya. Jadi kalau kita lihat logistik di sini adalah hanya terkait dengan bagaimana produk, bagaimana komoditas itu dihasilkan kemudian didistribusikan kepada customer kan seperti itu. Nah, kemudian nanti bagaimana feedback dari customer, bagaimana produk tersebut memberikan value kepada customer, bagaimana tingkat utilitas atau kepuasan dari customer terkait dengan produk dan distribusinya kan seperti itu. Nah, tetapi ya dalam supply chain ternyata di sini berdasarkan pertanyaan ini cakupannya kan menjadi lebih luas dibandingkan dengan logistik ya. Jadi di sini how can we improve our supply chain process. Jadi di sini tidak hanya bagaimana distribusi barang, tetapi lebih pada bagaimana meningkatkan proses dari supply chain itu sendiri. Untuk apa? Adalah more value to our customer. Ya, jadi bagaimana meningkatkan atau istilahnya di sini adalah memberikan more value ya, nilai yang jauh lebih tinggi kepada customer serta outperform our competition. Bagaimana bisnis, bagaimana perusahaan itu bisa memenangkan persaingan kan seperti itu ya. Artinya apa? Artinya di sini kalau kita lihat berarti logistik ya, distribusi barang, kepuasan konsumen dan seterusnya ini kan menjadi bagian dari SCM ya. Kenapa? Karena more value itu tidak hanya pada kualitas barang, enggak ya. More value di sini termasuk pada service. More value di sini termasuk bagaimana barang itu cepat bisa diterima, bagaimana barang itu segera bisa dikonsumsi, bagaimana pelayanan dari barang itu dan seterusnya seperti itu. Nah, yang lebih luas lagi adalah outperform our competition ya. Jadi dengan proses dari supply chain di sini ya, bagaimana agar nanti perusahaan itu memenangkan kompetisi, memenangkan persaingan kan seperti itu ya. Itu konsep dasar antara supply chain versus logistik management. Selanjutnya adalah kita melihat bagaimana konsep dan pengertian dari logistik manajemen. Nah, jadi di sini ada beberapa pengertian dan tujuan dari aktivitas logistik. Ya. Jadi di sini yang pertama adalah apa itu logistik, yaitu merupakan management process which integrates the movement of goods, service, information, and capital right from the sourcing of raw material till it reaches its end
consumers. Jadi di sini merupakan ya manajemen proses. Jadi proses dari kegiatan manajemen yang mana dalam hal ini adalah atau merupakan integrasi dari pergerakan barang, jasa, kemudian sistem informasi termasuk di dalamnya modal ya, capital ya, right from the sourcing ya, raw material. Jadi di sini mulai dari raw material ya, jadi pergerakan raw material sampai dengan its and consumer. Artinya bagaimana pergerakan suatu barang sejak raw material, artinya dari supplier sampai ke end consumer ya. Itu jadi aktivitasnya di sini adalah ya integrate movement ya itu. Nah kemudian ya pengertian lain adalah logistic is a part of the supply chain process that plans, implement, and control the efficient, effective, forward and reverse flow and the storage of goods, include cost-effective flow and storage of raw material in process inventory up to finished good, service and related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet customer requirements. Jadi di sini logistik itu part of supply chain process. Jadi di sini merupakan satu rangkaian atau menjadi bagian dari SCM ya. Yang bagaimana? Yaitu that plan ya. Jadi sejak dari plan perencanaan, kemudian implement ya, pengimplementasiannya sampai dengan pengawasannya ya secara efisien dan efektif ya, termasuk forward and reverse flow ya, termasuk reverse flow. Nah, dan storage of good. Jadi di sini mulai dari storage, termasuk di dalamnya adalah aliran biaya yang efektif, kemudian ya bahan baku, storage of raw material, termasuk nanti di dalamnya adalah in process inventory ya, persediaan barang dalam proses, kemudian nanti barang final atau barang yang siap dikonsumsi, kemudian jasa. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini adalah relate information. Artinya apa? Artinya di sini bahwa dalam logistik ya itu tidak hanya perpindahan barang sekali lagi, tetapi di sini adalah sistem informasi ya, sistem informasi between the point of origin ya, mulai dari titik origin di sini adalah mulai dari supplier, dari sumber bahan baku sampai ke titik konsumsi di konsumen akhir ya, artinya di sini sampai ke konsumen yang mengkonsumsi itu ya, seperti itu. Jadi mulai dari supplier, kemudian nanti mungkin ada supplier 1, supplier 2 ya, kemudian nanti ke bagian gudang dulu, bagian gudang ke bagian produksi nanti pemasarannya bagaimana, apakah nanti ke trader terlebih dahulu, ke trader mungkin nanti ke warehouse dulu, dari warehouse nanti ke retail terlebih dahulu, dari retail baru ke pengecer baru ke end customer ya, misalnya seperti itu. Kemudian pengertian lain adalah activity ya, transportation, warehouse, packaging, and more that move and position inventory and knowledge its role in terms of synchronizing the supply chain ya. Jadi di sini laki-laki adalah synchronizing the supply chain ya. Jadi laki-laki di sini merupakan satu rangkaian atau aktivitas dari supply chain ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini apa tujuan dari logistik ya? Tujuan dari logistik adalah right quality at the right time, in the right place, in the right price, to the
ultimate customers ya. Jadi di sini the right quality ya. Jadi di sini logistik itu juga ikut andil dalam menciptakan produk yang berkualitas ya. Jadi di sini ya logistik sekali lagi tidak hanya tentang transportasi ya. Jadi mindsetnya itu harus dirubah. Jadi logistik itu tidak hanya tentang transportasi, tetapi logistik itu termasuk bagaimana memilih bahan baku yang bagus, bagaimana menyediakan proses produksi yang bagus, bagaimana menyiapkan mesin produksi yang bagus dan seterusnya. Itu bagian dari logistik. Bagaimana nanti barang itu pemakingannya agar menarik, dibuat sedemikian rupa dan seterusnya misalnya. Nah, itu merupakan fungsi dari logistik ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi tidak hanya pada transportasi, tetapi juga termasuk pada kualitas dari produk at the right time ya, otomatis ya, karena di dalam logistik itu kan ada transportasi kan, seperti itu. Nah di sini ya right time di sini ya bisa dikatakan adalah on time atau bahkan in time ya. Kemudian in the right place ya, dari mana tempat atau di mana suppliernya, kemudian bagaimana barang itu dari supplier ya, atau bahan baku itu bisa masuk ke storage bahan baku, kemudian dari storage bahan baku bagaimana nanti bisa masuk ke bagian produksi dan seterusnya sampai ke final good ya, sampai ke end customer, seperti itu. And the right price ya. Jadi di sini jelas ya, semakin efisien logistik, otomatis nanti harga itu akan semakin kompetitif ya, otomatis. To the ultimate customer ya jelas ultimate customer. Kenapa? Karena tadi salah satu konsepnya adalah bagaimana logistik itu memberikan value, memberikan service kepada konsumen agar konsumen itu puas ya, puas terhadap produk dan pelayanan kan, seperti itu. Sedangkan aktivitas dari logistik itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu terkait dengan inbound dan outbound ya. Jadi di sini ya inbound logistik merupakan kegiatan atau aktivitas yang mana lebih fokus atau lebih concern pada procurement of material, kemudian handling dan storage dan transportation. Itu untuk inbound logistik. Sedangkan yang outbound itu merupakan kegiatan yang lebih fokus pada collection, maintenance and distribution or delivery to the final consumers ya. Jadi di sini pemisahannya bisa dikatakan di sini adalah terkait dengan produksi ya. Produksi itu sebagai titik nolnya ya, titik tengahnya. Inbound itu lebih pada pra ya. Jadi di sini mulai dari procurement of material, kemudian handling ya, kemudian storage sampai di transportation. Nah, sedangkan outbound itu lebih pada outbound ya, artinya di luar kegiatan perusahaan ya. Itu pengelompokan aktivitas dari logistik ya. Pengertian dari supply chain management atau manajemen rantai pasokan ini ada beberapa pengertian juga, ada beberapa pendapat ya. Jadi yang pertama di sini SCM itu merupakan atau is a series of interconnected activity related to the transformation and movement of raw material to the finished goods till it reaches to the end users ya.
Jadi apa namanya, di sini cakupan dari SCM jika dibandingkan dengan logistik itu kan sangat berbeda tadi ya. Jadi di sini adalah interconnected activity related to the transformasi dan movement, ya. Transportasi dan movement of raw material ya, dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan mungkin sampai ke barang jadi dan sampai dengan produk itu diterima oleh end users ya, itu. Nah, kemudian yang kedua, SCM is involves collaboration between firm to connect suppliers, customer, and other partners as a mean of pushing efficiency and producing value for the end consumer. Ya. Jadi di sini apa namanya, SCM ini melibatkan apa namanya, istilahnya itu merupakan kolaborasi ya, melibatkan banyak pihak. Jadi dalam hal ini antara perusahaan, kemudian pemasok, kemudian pelanggan, kemudian mitra-mitra lainnya sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi ya, meningkatkan efisiensi ya. Efisiensi apa ya? Efisiensi semuanya ya, tidak hanya di produksi, tidak hanya di distribusi, tetapi baik distribusi maupun produksi ya. Serta sebagai mekanisme dalam menghasilkan nilai ya, bisa dikatakan added value juga ya, added value juga ya, nilai tambah bagi si pengguna akhir ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah SCM itu merupakan atau sebagai metode atau teknik yang melihat semua hubungan ya, semua link dalam rantai pasokan ya, melalui berbagai tingkat manufacturing ya, produksi ke warehousing and distribution to the final customers ya. Jadi di sini SCM itu merupakan suatu metode, suatu teknik, suatu pendekatan ya, seperti itu. Kemudian pendapat lain juga bahwa SCM itu merupakan rangkaian kegiatan dalam menciptakan nilai ya, yang terkait dengan perencanaan, pengendalian bahan baku, komponen, dan produk jadi dari pemasok ke pelanggan atau ke final customers ya, seperti itu. Nah, kemudian terakhir adalah SCM itu sebagai multidimensional approach ya. Oleh siapa? Oleh manajer ya, oleh manajer atau oleh perusahaan dalam mengelola aliran bahan baku ya, aliran bahan baku, kemudian barang dalam proses atau barang setengah jadi, kemudian apa namanya, barang akhir dalam organisasi ya, sampai dengan produk akhir ya, otomatis ya, sampai dengan produk akhir, sampai dengan produk itu dikonsumsi oleh si konsumen ya, oleh si konsumen ya. Itu. Jadi itu adalah beberapa pengertian dari SCM. Jadi kalau kita lihat jelas di sini cakupannya sangat berbeda ya, atau cakupannya lebih luas ya dibandingkan dengan logistik ya. Mungkin beberapa aktivitasnya hampir sama, iya, karena di sini logistik itu kan merupakan apa ya, part atau merupakan bagian dari SCM ya. Jadi berdasarkan pengertian dari supply chain management tadi, berikut ini merupakan konsep dari SCM itu sendiri ya. Jadi di sini yang pertama ya, konsep yang pertama adalah product development ya. Jadi apa namanya, konsep yang pertama ini adalah terkait dengan pengembangan produk ya, pengembangan produk. Artinya apa ya? Artinya bahwa dalam supply chain ya, dalam supply chain aktivitas
salah satu aktivitas terpenting adalah bagaimana perusahaan, dalam hal ini adalah koneksi dari perusahaan itu meningkatkan value ya, meningkatkan nilai bagi si konsumen, kan seperti itu. Nah, di sini agar konsumen itu puas, agar konsumen itu loyal terhadap produk yang dihasilkan, terhadap jasa yang diberikan, maka perusahaan ya, dalam hal ini perusahaan di sini ya rangkaian SCM ya, mulai dari supplier sampai ke retail mungkin ya. Di sini perlu adanya product development ya, perlu adanya inovasi produknya, inovasi produk dan inovasi jasa ya. Jadi di sini produk di sini baik itu yang tangible maupun yang intangible ya. Perlu adanya inovasi agar agar ya produknya itu lebih diversifikasi, agar produknya itu memberikan nilai yang lebih tinggi, memberikan kepuasan yang lebih besar kepada si konsumen. Ya, dengan produk yang selalu berkembang ya, maka otomatis kan hal ini nanti akan menjadi salah satu unsur atau variabel yang menunjang perusahaan memiliki keunggulan kompetitif ya, itu. Kemudian konsep yang berikutnya adalah procurement and manufacturing ya. Ini merupakan salah satu aktivitas dalam rangka product development juga. Jadi di sini procurement untuk bahan baku misalnya, kemudian manufacturing ya, bagaimana produk itu dihasilkan, bagaimana raw material dan bagaimana suatu produk itu memiliki nilai tambah yang lebih besar, terutama bagi si konsumen ya, seperti itu. Kemudian ya, konsep berikutnya adalah logistik. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, logistik itu kan menjadi bagian dari SCM, merupakan bagian atau merupakan konsep dari SCM ya. Jadi tadi ya, bagaimana aktivitas logistik itu otomatis menjadi salah satu bagian, menjadi salah satu penunjang keberhasilan dari suatu perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif ya, seperti itu. Jadi tadi ya, aktivitas logistik ya mulai dari distribusi barang ya, transportasi barang ya, mulai dari origin tadi ya, dari awal ya, dari sumbernya, dari bahan baku sampai dengan barang itu diterima, dikonsumsi oleh si konsumen akhir ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah customer service. Nah, di sini keunggulan kompetitif lagi-lagi tidak hanya dibangun berdasarkan kualitas produk yang bersifat tangible, tetapi unsur intangible termasuk nanti di dalamnya adalah logistik reverse. Nah, itu harus diperhatikan juga atau menjadi bagian dari konsep SCM ini ya, customer service ya. Jadi di sini bagaimana terutama terkait dengan pelayanan, terkait dengan aktivitas intangible-nya, bagaimana komunikasinya, bagaimana nanti ketika ada komplain ya, bagaimana nanti istilahnya itu ketika terjadi aduan, ketika terjadi klaim dan seterusnya. Nah, ini bagaimana nanti ya pola komunikasi pola komunikasi dari perusahaan ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah performance measurement. Jadi di sini variabel-variabel ini perlu dilakukan istilahnya itu evaluasi. Bagaimana pengukuran dari kinerja masing-masing unit, bagaimana nanti masing-masing jaringan ya perusahaan, baik itu di internal perusahaan maupun di luar, artinya dalam satu jaringan SCM itu diukur kinerjanya bagaimana.
perlu dilakukan evaluasi ya. Bagaimana istilahnya itu kinerja dari masing-masing elemen, kinerja dari masing-masing komponen dalam SCM itu optimal ya, sesuai dengan target dan rencana awal ya, seperti itu. Nah, kemudian terakhir adalah terkait dengan integration and information sharing. Nah, di sini lagi-lagi baik di dalam logistik maupun di dalam SCM yang tidak kalah pentingnya adalah sistem informasi. Nah, di sini perlu adanya informasi data itu perlu di-share ya, perlu terintegrasi ya, antara siapa? Ya antara komponen-komponen atau elemen-elemen yang ada dalam satu rangkaian supply chain. Nah, di sini misalnya bagian produksi ya, bagian produksi harus memiliki data terkait dengan gudang bahan baku. Ya, gudang bahan baku harus memiliki informasi yang akurat terkait dengan rencana produksi. Rencana produksi itu harus ada komunikasi, ada informasi terkait dengan order, terkait dengan penjualan, bagian marketing. Bagian gudang bahan baku, bagian inventory persediaan bahan baku dan seterusnya harus terkoneksi dengan supplier, dengan pensuplai bahan baku. Ya, ternyata di sini untuk persediaan inventorinya, misalnya inventory bahan baku itu sudah mulai menipis, padahal produksi harus ditingkatkan. Artinya apa? Artinya di sini inventory atau ketersediaan bahan baku itu kan harus dikoneksikan, harus dihubungkan secara integral dengan supplier kan, seperti itu ya, sampai dengan nanti ke konsumen ya, konsumen akhir ya, seperti itu. Jadi di sini data atau sistem informasi itu harus, istilahnya itu harus terkoneksi ya, harus ada sharing dan harus bersifat integral ya, atau terintegrasi satu dengan yang lain. Aktivitas atau kegiatan dari SCM itu sebenarnya hampir sama dengan konsep dari SCM, cuma di sini lebih pada lebih pada kata kerja ya. Jadi bagaimana perusahaan melakukan inovasi produk, kemudian bagaimana melakukan distribusi, bagaimana untuk pengadaan bahan baku, kemudian bagaimana proses dari produksi dan operasinya. Kemudian di sini ada pengawasan dan pengawasan dan manajemen ya. Pengawasan manajemen apa ya? Dari rangkaian kegiatan atau dari rangkaian kegiatan pihak-pihak yang ada dalam supply chain ini ya. Perlu dikontrol ya, perlu diawasi ya. Kemudian perlu dikomunikasikan dan perlu di manage ya. Jadi manage di sini adalah nanti kaitannya dengan apakah target, apakah rencana awal itu sudah benar-benar bisa dilaksanakan, nanti kalau ada kendala bagaimana, dan seterusnya sampai dengan pada sistem informasinya ya, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan customer service-nya. Nah, di sini yang tidak kalah pentingnya adalah global development ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya itu go public atau perusahaan global ya. Jadi di sini inovasi produk itu ya dasarnya tidak hanya pada pada supply side, tapi lebih pada demand side ya. Demand side pun itu tidak hanya demand side dari atau secara lokal domestik, tapi juga pada global ya, tergantung dari sasaran atau pasar dari produk itu sendiri ya, seperti itu. Kemudian SCM itu merupakan bagian integral ya dari beberapa organisasi. Artinya apa? Artinya di sini bahwa konsep dari SCM itu bukan
satu organisasi yang berdiri sendiri atau satu perusahaan yang berdiri sendiri. Tetapi di sini ada beberapa komponen atau elemen yang membentuk suatu rangkaian supply chain seperti itu. Nah, jadi di sini salah satunya atau ada empat komponen atau 4 elemen dalam suatu SCM. Jadi di sini yang pertama adalah terkait dengan industri atau industri inisiatif atau support activity. Ya, jadi di sini bisa dikatakan bahwa perusahaan, ya suatu perusahaan manufaktur misalnya, itu otomatis harus ada industri inisiatif dan ada support activity-nya. Artinya di sini misalnya perusahaan, ya suatu perusahaan manufaktur misalnya, itu harus didukung dengan beberapa perusahaan misalnya supplier misalnya. Nah, ini dia itu adalah sebagai support activity, ya. Kenapa? Karena kalau dia berdiri sendiri, otomatis ini bukan lagi sebagai satu rangkaian SCM, kan seperti itu. Nah, kemudian freight and transportation. Jadi di sini tidak semua perusahaan itu memiliki armada atau kaitannya dengan aktivitas transportasi, ya. Entah itu untuk purchasing maupun untuk marketingnya atau untuk penjualannya, kan seperti itu. Kemudian ada material handling, ya. Jadi di sini material handling ini masuk dalam kategori logistik, kan seperti itu. Kemudian ada information technology, ya. Jadi di sini beberapa komponen atau 4 komponen di sini adalah satu rangkaian dari supply chain management, ya seperti itu. Jadi information technology di sini adalah termasuk nanti bagaimana sistem informasi itu digunakan atau diimplementasikan dalam suatu jaringan supply chain, ya. Atau lebih gampangnya, ya, untuk di gambar sebelah kiri yang kecil itu diantaranya adalah itu. Jadi dalam supply chain management itu ada supplier, kemudian ada manufaktur otomatis, kemudian ada wholesaler, kemudian ada retail, ya. Jadi ini adalah semacam komponen utama dalam suatu rangkaian supply chain, ya. Jadi di sini ada logistiknya, ya, atau ada transportasinya yang melekat di dalamnya, ya, seperti itu. Jadi sekali lagi di sini bahwa SCM itu adalah sebagai organisasi yang sifatnya jamak, ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri, ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah beberapa perbandingan atau perbedaan antara SCM dengan logistik. Jadi di sini ada beberapa variabel yang dibandingkan, atau dalam hal ini adalah basis for comparison, yaitu ada meaning, ya. Kemudian ada objektif, ada evolution, kemudian how many organization are involved, kemudian ada lainnya, ya. Jadi di sini yang pertama bahwa logistic management merupakan proses integrasi, movement and maintenance of goods in and out, ya, the organization, ya. Artinya di sini bahwa suatu proses yang terintegrasi. Terintegrasi apanya, ya? Terintegrasi di sini untuk movement and maintenance, ya. Movement and maintenance of good in and out the organization atau company, ya, atau plan, ya, perusahaan. Nah, artinya di sini yang terintegrasi itu lebih pada movement and maintenance, jadi terkait dengan produk, terkait dengan barang, ya. Jadi bagaimana pergerakan dan maintenance, artinya bagaimana barang itu dihasilkan,
diproduksi, kemudian didistribusikan. Jadi lebih pada itu. Sedangkan supply chain itu lebih pada koordinasi dan manajemen dari rangkaian supply chain itu sendiri ya. Sedangkan tujuan dari logistik itu adalah customer satisfaction. Jadi bagaimana barang itu memberikan value, bagaimana barang itu bisa dikirim secara cepat, bagaimana pelayanan dari barang itu yang tujuannya adalah agar konsumen itu puas, ya itu. Sedangkan di supply chain ya, tujuan dari supply chain ini sendiri adalah bagaimana perusahaan membangun keunggulan kompetitif ya. Jadi tidak hanya sekedar pada kepuasan konsumen, tetapi lebih pada bagaimana secara integral ya, secara terintegrasi ya, perusahaan itu memiliki atau terbangun keunggulan kompetitifnya. Artinya di sini keunggulan kompetitif itu ya tidak hanya pada customer satisfaction. Memang ya keunggulan kompetitif di sini ya salah satu variabelnya adalah customer satisfaction. Hal ini menandakan bahwa memang logistik itu menjadi bagian dari SCM ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana perkembangan dari logistik adalah concept of logistic has been involved earlier. Jadi memang konsep logistik di sini dia itu istilahnya itu lebih awal ya. Konsep ini lebih awal, sedangkan untuk supply chain itu merupakan konsep yang lebih modern ya, lebih modern. Jadi untuk logistik itu lebih pada strukturnya bagaimana, tetapi dalam supply chain itu lebih pada bagaimana suatu jaringan itu dikelola ya, seperti itu. Kemudian terkait bagaimana atau seberapa banyak organisasi atau elemen atau komponen yang ada di dalamnya. Nah, dalam logistik perusahaan atau apapun itu ya, perusahaan logistik misalnya, dia sifatnya adalah single, dia terpisah ya, dia berdiri sendiri. Ya, sedangkan dalam SCM ini merupakan kombinasi atau sekumpulan dari beberapa perusahaan yang memiliki karakteristik berbeda, tetapi mereka memiliki kepentingan yang sama ya, itu. Nah, sedangkan lainnya adalah dalam logistik itu merupakan fraksi dari SCM. Sedangkan SCM itu merupakan new version ya. New version artinya di sini memang supply chain itu lahir dari semacam adanya keterbatasan dalam konsep logistik ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah beberapa perbedaan secara umum antara SCM dan logistik. Nah, kemudian ya tadi dikatakan kenapa supply chain management SCM itu merupakan modern konsep dari logistik ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, gambar paling bawah itu sebenarnya konsep dari SCM ya, di mana SCM ya, supply chain management itu merupakan integrasi antara change dan logistik manajemen ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, supply chain management untuk gambar paling bawah itu sebenarnya adalah integrasi ya. Makanya di sini disebut sebagai integration of functional chain and logistic ya. Di situ ya gambar paling atas itu merupakan konsep dari chain ya, konsep dari rantai ya. Konsep dari rantai di sini maksudnya apa? Di sini adalah konsep ini itu kan menekankan pada aliran material ya,
Sehingga di sini konsep ini berkonsentrasi pada pergerakan barang. Nah, kemudian ya konsep lainnya terkait dengan chain di sini adalah bagaimana proses atau value adding proses, yaitu proses penambahan nilai dari suatu produk itu dilakukan ya. Sehingga value adding di sini ada atau terdiri dari beberapa aktor atau function yang berbeda ya. Di antaranya ada supplier, ada manufaktur ya, perusahaan manufaktur, kemudian dan elemen lain ya, dari awal sampai dengan akhir ya. Jadi di sini ya, chain di sini sebenarnya fokusnya adalah pada bagaimana aliran material dari satu titik ke titik yang lain ya. Kemudian ya fokus lainnya adalah bagaimana terjadi value adding proses. Nah, sedangkan di gambar yang kedua itu merupakan gambar atau konsep dari logistik. Ya. Jadi di sini jelas berdasarkan gambar tersebut ya, logistik ini kan menekankan pada hubungan antara bidang fungsional dalam suatu rantai. Jadi di sini ya, logistik itu bisa dikatakan dia itu sebagai hub ya, atau sebagai penghubung ya, sebagai penghubung dari atau dalam rantai tersebut. Nah, kemudian di sini lagi-lagi ya, logistik ya di situ adalah difokuskan ya, fokus lainnya maksudnya itu adalah bagaimana aliran barang ya dalam suatu rantai itu bisa di manage ya, bisa diatur ya. Artinya di sini adalah logistik itu merupakan manajemen dari flow of good ya, flow of good melalui atau antar elemen dalam rantai itu sendiri ya. Itu. Nah, sedangkan gambar paling bawah di situ yaitu merupakan supply chain management ya, merupakan penggabungan antara chain dan logistik ya. Makanya kenapa disebut SCM itu sebagai modern concept of logistik ya. Itu penjelasan. Sehingga di sini beberapa perbedaan konsep antara SCM dengan logistik dapat disimpulkan di sini ya. Di sini yang pertama adalah SCM is way to link major business process within and across companies into a high perform business model that drive competitive advantage. Jadi di sini jelas bahwa SCM yaitu merupakan integrasi atau link major dalam suatu proses bisnis ya, dalam suatu proses bisnis ya, across company artinya tadi terdiri dari beberapa perusahaan ke dalam high perform bisnis yang nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja bisnis ya, kinerja dari perusahaan ya, secara integral ya, tidak parsial, yang nanti tujuan akhirnya adalah membangun keunggulan kompetitif. Sedangkan logistik ya merefer pada movement, storage, and flow of goods, service, and information inside and outside the organization. Jadi di sini bahwa logistik itu lebih pada movement ya, lebih pada movement and treatment sebenarnya ya. Mulai dari
termasuk di storage ya, termasuk pergudangan, termasuk pada flow of good ya, aliran barang ya. Aliran barang di sini ya mulai dari barang mentah atau bahan mentah sampai dengan barang final, kemudian termasuk pada service pelayanan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah informasi ya, informasi, sistem informasi ya, inside and outside ya. Artinya di sini baik inbound maupun outbound, artinya dalam perusahaan itu sendiri atau outbound ya, antar organisasi dalam satu rangkaian seperti itu. Nah, di sini kemudian fokus dari supply chain itu adalah membangun keunggulan kompetitif ya, membangun keunggulan kompetitif. Sedangkan logistik itu adalah meeting customer requirement ya. Tadi fokusnya adalah bagaimana agar satisfaction atau kepuasan dari customer ya itu bisa teratasi ya. Makanya di sini adalah customer requirement ya. Kenapa? Karena dengan atau ketika requirement dari customer itu terpenuhi, maka otomatis customer itu akan puas kan, seperti itu. Kemudian logistik is a term that has been around for a long time, and then emerging from its military roots, while supply chain management is a relative new term. Ya, jadi sesuai dengan historical atau development dari logistik tadi ya. Jadi di sini adalah around for a long time ya, military roots ya, awalnya logistik ya. Sedangkan supply chain management ya itu adalah tadi ya modern konsep ya, atau dalam hal ini adalah new term ya, new term dari logistik itu sendiri ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah flow and storage of good inside and outside the firm are known as logistic. Ya, tadi jelas ya. Jadi aliran barang gudang ya masuk maupun keluar ya itu urusan dari logistik. Sedangkan movement and integration of supply chain activity are known as supply chain management ya. Jadi movement and integration. Jadi lebih pada jaringan ya. Jadi bagaimana jaringan itu terkoneksi dan bagaimana pergerakan dalam jaringan itu ya. Ya, jaringan di sini ya tadi ya beberapa organisasi atau beberapa perusahaan ya. Kemudian there is only one organization involved in logistics, while some organizations are involved in supply chain management. Ya, tadi sudah sebelumnya bahwa logistik itu berdiri sendiri, ya, sedangkan supply chain itu terintegrasi. Nah, kemudian di sini logistik is an activity within the supply chain ya. Jadi di sini logistik merupakan salah satu kegiatan, salah satu aktivitas dari supply chain ya. Makanya di sini atau berdasarkan beberapa pengertian tadi ya, logistik itu merupakan bagian dari supply chain ya. Kemudian di sini apa sih tujuan dari SCM ya? Jelas di sini adalah tujuan dari SCM itu untuk membangun competitive advantage, atau dalam hal ini ya menurut Porter 85 itu SCM ya kaitannya dengan competitive advantage itu sama juga hubungannya dengan value system ya. Jadi bagaimana sistem dalam hal ini adalah integrasi dari beberapa perusahaan tadi itu menjadi istilahnya menjadi kekuatan dalam dalam membangun suatu keunggulan ya, dalam membangun suatu keuntungan ya, seperti itu. Nah, di sini menurut Porter bahwa
salah satu atau keunggulan kompetitif itu dapat dibangun dari produk-produk yang memiliki value atau memiliki kualitas yang tinggi, ya, baik dari sisi biaya, harga yang rendah maupun fitur-fitur produk itu sendiri atau kualitas dari produk itu sendiri dibandingkan dengan pesaing, ya, seperti itu. Nah, sedangkan dalam SCM di sini untuk membangun itu dalam hal ini adalah salah satunya adalah produk yang unggul atau produk yang berkualitas tinggi adalah melalui kekuatan integrasi antar organisasi, ya, integrasi antar organisasi, ya. Kenapa? Karena nanti, ya, dengan adanya integrasi maka akan terbentuk atau secara otomatis akan mengurangi biaya-biaya yang hal itu sebenarnya bisa dijoinkan, ya, seperti itu, ya, dijoinkan dalam hal ini contohnya, ya, misalnya gampangnya, ya, contoh mudahnya adalah misalnya ATM, ya, mesin ATM. Ketika satu bank dia tidak bekerja sama dalam suatu aliran jasa yang dia berikan ke nasabah, mereka berdiri sendiri-sendiri, maka ketika dia membuat mesin ATM itu biayanya sangat tinggi. Ya, biayanya sangat tinggi. Tetapi dengan adanya ATM bersama, misalnya ada 10 bank, misalnya ada 10 bank yang dia berintegrasi, kemudian produk yang dijualnya salah satunya adalah ATM, secara otomatis nanti pembuatan ATM, ya, mesin ATM atau pendirian mesin ATM itu kan bisa ditanggung oleh 10 bank misalnya. Yang mana di sini fixed cost-nya misalnya membangun mesin ATM yang membuat bangunan dan membeli mesinnya taruhlah 5 miliar misalnya untuk satu gerai, ya, maka 5 miliar itu kan akan menjadi kecil ketika nanti ditanggung oleh 10 perusahaan, ya, seperti itu, atau 10 bank dalam hal ini, ya, itu, ya. Jadi di sini sekali lagi bahwa SCM di sini itu lebih menekankan pada bagaimana peran dari masing-masing perusahaan dalam satu rangkaian supply chain, ya, seperti itu. Jadi di sini kalau misalnya di sini perusahaan global, yaitu, ya, bagaimana antara perusahaan pusat kemudian dengan perusahaan cabang yang ada di banyak negara, mereka membagi tanggung jawab, ya, mereka membagi biaya, mereka membagi keuntungan, ya. Jadi antara intra perusahaan itu terbentuk suatu rantai nilai istilahnya, ya, rantai nilai yang nanti akan terbentuk suatu keunggulan kompetitif, ya, seperti itu. Nah, kemudian, ya, untuk mencapai keunggulan kompetitif, maka ada drivernya, ya, ada penentunya, yaitu yang pertama adalah linkage, economic of scale, kemudian learning spillover, capacity utilization, interrelationship, integration, timing, discretionary policy, location, dan institutional factors, ya. Jadi di sini misalnya terkait dengan linkage, misalnya, ya, terkait dengan bisa dikatakan sebagai istilahnya itu linkage, ya, jaringan, ya, jaringan. Jadi di sini bahwa bagaimana hubungan interorganisasional. Jadi interorganisasi di sini, ya, inter dalam satu gerbong SCM tadi, ya, itu hubungannya itu bisa diperkuat, yang nanti tujuannya adalah untuk membangun keunggulan kompetitif, kan, seperti itu,
Ya, jadi di sini dalam linkage di sini nanti akan terbentuk suatu value chain, ya, baik itu vertical linkage maupun yang bersifat horizontal, ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan scale, ya, terkait dengan skala, ya. Jelas di sini dalam integrasi, ya, dalam SCM, tujuan perusahaan itu jelas economic of scale, ya, economic of scale. Artinya apa? Ketika nanti, ya, perusahaan terintegrasi, ya, terintegrasi satu dengan yang lain misalnya, otomatis kan nanti banyak biaya yang nanti sebenarnya itu bisa di minimizing, banyak biaya yang nanti bisa dipotong, kan seperti itu. Nah, sehingga dengan sendirinya maka dengan adanya SCM yang nanti untuk mencapai economy of scale, maka secara otomatis SCM ini atau perusahaan yang tergabung dalam satu gerbong SCM ini akan memiliki cost advantage, ya, keunggulan dalam hal biaya. Ya, kenapa? Ya tadi, karena biayanya itu kan bisa ditransfer atau ditanggung oleh perusahaan-perusahaan yang ada di bawahnya atau dalam jaringan itu, ya. Jadi ditanggung di sini adalah misalnya untuk fixed cost-nya, ya, untuk fixed cost-nya, ya, misalnya seperti itu. Dan nanti akan ada contoh misalnya bagaimana jaringan, ya, contoh pada video selanjutnya nanti itu untuk produk SP, ya, produk HP untuk printer, ya, nanti ada ilustrasinya di sana, ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah learning and spillovers, ya. Learning and spillover, ya. Lagi-lagi di sini, ya, learning and spillover, ya, itu secara otomatis dalam konsep SCM itu juga berdampak pada lower cost, ya, biaya yang lebih rendah, ya, sehingga sama halnya dengan sebelumnya akan menciptakan cost advantage, ya. Jadi di sini bagaimana adaptasi dari teknik yang baru, dari model yang baru dan seterusnya itu bisa didiferensiasi, ya, bisa diturunkan ke perusahaan-perusahaan cabang atau bisa diturunkan ke perusahaan lain dalam satu gerbong SCM itu sendiri, ya. Itu. Nah, kemudian berikutnya adalah pola dari utilisasi, ya. Jadi di sini lagi-lagi konsep dari capacity utilisasi di sini merupakan hal yang penting, ya, atau major important kaitannya dengan distribusi biaya, ya, distribusi biaya, ya. Lagi-lagi di sini adalah dalam interorganisasi itu kan ada istilahnya harmonisasi of order oleh Sleek Procurement Policy, ya, yang nanti utilisasi nanti itu kan sebenarnya konsep pembagian tanggung jawab dan biaya, ya, itu. Kemudian berikutnya adalah interrelationship, ya. Jadi di sini misalnya gini, ya, misalnya 2 atau 3 perusahaan, ya, 2 atau 3 perusahaan, ya. Di sini interorganisasionalnya, ya, terkait dengan inventory misalnya, terkait dengan manajemen gudang misalnya. Nah, di sini ketika nanti ada dari 3 perusahaan misalnya dia membangun suatu sistem SCM tersendiri, maka 3 perusahaan ini nanti itu bisa istilahnya itu saling bertukar informasi, mereka saling bertukar data yang nantinya adalah dengan adanya sharing data, maka secara otomatis nanti kan masing-masing perusahaan itu kan bisa mengendalikan produksinya,
masing-masing perusahaan bisa mengendalikan inventorinya, ya, persediaannya. Ya, jadi hati-hati di sini ya, biaya inventory itu kan besar sebenarnya, ya. Biaya dari persediaan itu kan cukup besar. Nah, ketika nanti dari 3 perusahaan itu membangun suatu SCM, ya, terintegrasi, maka nanti secara otomatis akan terjadi penurunan biaya inventory, ya. Otomatis. Kenapa? Karena taruhlah nanti satu perusahaan itu sebagai ujung tombak, ya. Satu perusahaan itu dia sebagai atau yang berhubungan langsung dengan konsumen. Nah, kemudian data dari penjualan misalnya satu perusahaan yang dia menjadi ujung tombak itu dia share ke perusahaan yang lain. Nah, secara otomatis nanti perusahaan yang lain, 2 perusahaan lainnya itu kan dia bisa memanage. Oh, ternyata permintaannya sekian. Nah, sehingga aku tak nyimpennya atau inventoriku sekian saja dan seterusnya, ya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah kaitannya dengan integrasi, ya. Kemudian kaitannya dengan timing, ya, kaitannya dengan timing, ya. Lagi-lagi di sini, ya, timing di sini ini akan menciptakan cost advantage, ya, cost advantage, ya. Kenapa? Karena adanya competitive position, ya. Competitive position dari perusahaan, ya. Ilustrasi gampangnya adalah tadi, ya, pada contoh sebelumnya tadi, ya, pada contoh di interrelationship tadi, ya. Jadi kapan harus memproduksi, kapan harus meningkatkan inventory dan seterusnya. Nah, itu kan bisa diimplementasikan di sini, ya. Kemudian diskriminasi dari policy, ya, diskriminasi dari policy, ya. Kemudian berikutnya ada location and institutional factors, ya. Jadi nanti pada video berikutnya, ya, bagaimana penentuan lokasi, apakah nanti lokasinya itu terpusat, ya, atau terkustomisasi, ya, terdistribusi di masing-masing pasar. Nah, itu sebagai salah satu faktor penentu dalam mencapai economic of scale, ya, itu. Kemudian ini merupakan pola interaksi dari proses bisnis dan supply chain, ya. Oke, jadi dalam supply chain, ya, dalam rangkaian atau elemen atau komponen supply chain itu kan berdasarkan gambar ini itu kan ada supply chain business process, kemudian supply chain management komponen, dan supply chain network structures. Oke, jadi di gambar ini itu kan menjelaskan, ya, secara detail bagaimana pola hubungan dalam proses dari purchasing, kemudian manajemen, produksi, dan distribusi ke customer, ya, ke customer. Nah, kemudian, ya, di situ aliran informasi seperti sistem individu itu kan menghubungkan seluruh rantai pasokan dari pemasok sampai dengan ke konsumen akhir. Kemudian di situ aliran informasi, ya, itu akan meningkatkan akurasi operasi serta mampu menghemat biaya dan meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, kemudian di situ ada aliran produk, ya, aliran produk yang berlangsung melalui proses produksi mulai dari pasokan bahan baku melalui pabrik sampai dengan barang akhir atau barang siap pakai kepada konsumen. Kemudian di situ ada garis vertikal atau item vertikal, di situ menunjukkan berbagai tugas manajemen dalam rantai
pasokan ya, khususnya untuk apa namanya istilahnya itu reverse logistik ya, reverse logistik. Jadi di situ apa namanya pola hubungan ya, atau pola integrasi dalam supply chain itu apa namanya satu dengan yang lain itu saling terkoneksi, satu dengan yang lain itu terhubung dalam apa namanya bisnis network di sini ya. Itu. Berikutnya adalah terkait dengan reverse logistik ya. Apa itu reverse logistik dan apa sih fungsi atau peran dari reverse logistik itu, atau logistik pembalian ya, atau kalau diartikan secara harfiah. Nah, jadi di sini reverse logistik itu kan merupakan suatu proses ya, planning, implementing, kemudian controlling the efficient ya, secara efisien ya, kemudian cost effective ya, dari flow of raw material, kemudian raw material ya, bahan baku, kemudian barang dalam proses atau intermediate goods, dan informasi terkait ya dari point of consumption di sini artinya dari customer ya, dari customer to the point of origin, yang bertujuan untuk recapturing value ya, untuk mendapatkan recapturing value, untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari customer ya. Kenapa? Karena di sini gini ya, misalnya nih suatu perusahaan misalnya ya, suatu perusahaan dia jual produk nih ya, ternyata setelah produk itu diterima oleh si konsumen ya, produknya tidak sesuai ya, misalnya terjadi cacat dan seterusnya. Nah, kemudian di sini konsumen mengembalikan produk itu ya, dia komplain terlebih dahulu, kemudian mengembalikan ya, entah mengembalikan atau nanti akan direparasi ulang misalnya ya. Jadi di sini apa namanya reverse logistik itu ya, itu nanti secara otomatis akan apa ya, di sini disebutkan sebagai recapturing value, akan memberikan nilai kembali sebenarnya bagi perusahaan. Kenapa? Berarti dalam produksi ataupun mungkin dalam pengiriman, distribusi dan sebagainya itu terjadi kesalahan kan, seperti itu, terjadi kerusakan dan seterusnya misalnya. Nah, sehingga hal itu kan akan berdampak pada citra perusahaan kan, seperti itu ya. Oh, saya beri produk laptop ini ya, ternyata ini setelah saya terima ini powernya nggak bisa nyala, atau keyboardnya satu huruf nggak bisa muncul huruf misalnya, dan seterusnya. Nah, itu kan nanti akan menjadi citra buruk ya, kalau atau seandainya nanti konsumen tidak komplain atau tidak ada garansi ya, tidak ada entah nanti penukaran produk ataupun nanti servis atau servis gratis dan seterusnya kan, seperti itu. Nah, bagaimana role of reverse logistic? Jadi di sini jelas adalah dalam rangka increase the service level of company. Jadi dalam rangka meningkatkan level pelayanan perusahaan ya. Tadi ya kaitannya dengan komplain misalnya. Kemudian reduce cost of product producing process ya, jelas mengurangi biaya produksi untuk nextnya ya, untuk produksi berikutnya ya, bukan untuk produk itu tetapi pada produk-produk yang akan datang. Kenapa? Karena sudah tahu kerusakannya misalnya, sudah tahu cacatnya di sini, di situ dan seterusnya ya. Jadi di sini jelas ya, tujuannya adalah untuk tadi recapturing value ya, termasuk proper disposal ya, ketika barang itu dikembalikan misalnya. Ternyata ini akan menjadi proper disposal misalnya ya, seperti itu. Nah, itu terkait dengan reverse logistik. Nah, cuma ya
ini untuk reverse logistik di sini biasanya sudah stable atau sudah mapan untuk perusahaan-perusahaan yang besar dan terutama untuk di negara-negara maju ya. Kalau di tempat kita ya paling-paling hanya ya servis gratis ya, garansi servis gratis misalnya ya, seperti itu ya. Kenapa ya, karena kesadaran akan konsumen ya di tempat kita ya itu kan kurang bagus lah ya, seperti itu. Ini merupakan aliran dari reverse logistik ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya, misalnya diawali dari supplier misalnya ya, suppliers ya. Jadi apa namanya, supplier yang mensupply supplier dari manufaktur, atau istilahnya di sini adalah apa namanya, supplier di sini bisa dikatakan sebagai apa namanya, dia pemasok yang memasok pemasok ya, seperti itu. Kemudian ada supplier, ada manufaktur, ada wholesaler atau distributor, kemudian ada retail dan ada konsumen ya. Nah, jadi di situ ya, untuk anak panah yang putih itu merupakan logistik atau proses transportasinya. Kemudian untuk yang anak panah hitam itu menunjukkan reverse logistik ya, reverse logistik. Kemudian untuk yang garis kecil itu terkait dengan information flow ya, atau aliran dari sistem informasinya. Kemudian untuk yang kotak ya, untuk yang kotak itu merupakan supply chain nodes. Supply chain node itu apa ya, semacam simbol ya, semacam simbol atau elemen dalam supply chain itu sendiri ya. Oke, jadi di sini ya misalnya dimulai dari supplier, misalnya supplier atau supplier tingkat 2, dia apa namanya, mengirimkan ya entah raw material atau apa ke supplier, kemudian ada proses raw material itu menjadi mungkin bisa dikatakan barang dalam proses atau intermediate good, atau juga masih menjadi raw material, kemudian dikirimkan ke pabrik ya untuk diolah. Kemudian produk itu diolah apa namanya, untuk memperoleh added value. Kemudian setelah menjadi final good dikirim ke distributor, dari distributor ke retail, kemudian retail menawarkan dan dibelilah oleh konsumen. Nah, terjadi pengiriman barang kan, seperti itu. Nah, ternyata di sini ya reverse logistik untuk yang garis hitam itu kan bisa kita lihat di situ ya. Jadi di situ mulainya adalah dari konsumen ya. Di sini konsumen melihat, atau setelah barang itu diterima misalnya terjadi cacat misalnya ya, terjadi kerusakan misalnya ya, terjadi ini itu dan seterusnya. Nah, maka di sini sebelum reverse logistik itu dilakukan, maka si konsumen harus menyampaikan dulu ya, dia harus menghubungi terlebih dahulu, dia harus apa namanya, menginformasikan terlebih dahulu kepada siapa ya, kepada pihak-pihak yang berkaitan ya. Bisa saja si konsumen itu komplainnya langsung ke retail, atau dia komplain ke wholesaler, atau ke pabrik langsung, atau bahkan ke suppliernya misalnya ya. Jadi di sini apa namanya, untuk komplainnya atau kaitannya dengan aliran informasinya itu bisa ke apa namanya, terstruktur, artinya dari mana produk itu diperoleh, atau bisa shortcut misalnya ya, seperti itu. Jadi terkait dengan aliran informasi ya, dalam satu rangkaian di sini mereka bisa saling berhubungan, bisa saling terkoneksi ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini apa namanya, barang cacat dan seterusnya itu maka nanti akan dikembalikan, misalnya pola alirannya dari konsumen misalnya ke retail, dikembalikan ke distributor, kembalikan ke pabrik, kemudian pabrik ternyata nih bahan bakunya kurang ini kurang itu dan seterusnya, sehingga dikembalikan ke supplier dan seterusnya.
Nah, sehingga nanti akan terjadi shipment ulang, terjadi reshipment misalnya, ya, atau apapun itu, ya. Itu aliran dari reverse logistik, ya. Berikutnya adalah terkait dengan konsep city logistik. Jadi apa itu city logistik? Yaitu merupakan proses dalam rangka untuk mengoptimalkan kegiatan logistik dan transportasi oleh perusahaan swasta. Jadi di sini bisa disebut sebagai third party, ya, dengan dukungan sistem informasi yang sophisticated, ya, dukungan informasi yang canggih di wilayah atau daerah perkotaan yang mana perkotaan atau wilayah tersebut itu ada masalah lingkungan, lalu lintas, kemacetan, keselamatan, dan penghematan energi dalam kerangka ekonomi yang lebih besar, ya. Artinya apa? Ya, jadi di sini analoginya adalah seperti ini, ya. Di negara maju, ya, di negara maju untuk manufaktur industri itu jelas itu terpisah dengan pemukiman, ya. Artinya sehingga di sini ketika distribusi dari pabrik, ya, kemudian dibawa ke wholesale misalnya, kemudian dari wholesale langsung ke konsumen misalnya, di situ kan dimungkinkan ada masalah, ya, ada masalah di sini dalam artian tidak mungkin nanti dari pabrik itu langsung membawa barang atau final good ke masyarakat, ke perumahan lah gampangnya di situ. Tidak mungkin nanti kontainer itu langsung masuk kemudian didistribusikan ke masing-masing konsumen, kan nggak mungkin. Nah, sehingga kan perlu third party, ya, kaitannya dengan city logistik, ya, atau mungkin karena masalah tertentu, ya, masalah kongesti, ya, karena masalah keamanan, karena masalah energy saving misalnya, atau memang kebijakan, ya, misalnya tracking atau truk dengan roda lebih dari 6 misalnya itu tidak boleh masuk ke daerah perumahan misalnya, tidak boleh masuk ke perkotaan misalnya, dan seterusnya. Nah, sehingga di sini dibutuhkan city logistik, dibutuhkan transportasi atau logistik penghubung, kan seperti itu. Nah, di sini, ya, dengan adanya city logistik maka secara otomatis dapat mengurangi masalah lingkungan, ya, masalah polusi misalnya, masalah polusi dan seterusnya. Kemudian secara mikro, city logistik itu akan menurunkan biaya transportasi, ya. Kenapa? Karena tidak mungkin dari pabrik misalnya dalam melakukan distribusi itu menggunakan kendaraan kecil misalnya. Kalau jaraknya jauh kan rugi, ya, sehingga harus menggunakan kendaraan besar. Nah, kendaraan besar itu kan otomatis membutuhkan BBM yang lebih besar atau yang lebih banyak. Nah, sehingga di sini jelas dengan adanya city logistik dimungkinkan terjadinya minimizing cost of transportasi. Kemudian masalah storage, ya, masalah storage. Nah, di sini konsep dari city logistik nanti di luar wilayah itu pasti nanti ada semacam storage, ya, ada gudang. Nah, sehingga di sini nanti akan menghemat biaya gudang, kan seperti itu. Nah, kemudian handling, ya, masalah handling, ya, ketika barang, ya, yang berjumlah besar misalnya dari pabrik dibawa ke gudang, ya, di samping atau di luar wilayah urban dalam hal ini, maka ketika itu sudah dibongkar maka kan nanti akan mempermudah masalah handlingnya, ya. Jadi nanti dengan sistem informasi yang ada, produk ini dikirim ke sana kepada si A, si B, si C, alamat ini dan seterusnya, maka akan mudah dalam proses handling, kan seperti itu.
Nah, sehingga di situ secara otomatis bring the best profit ya, akan menciptakan profit yang paling yang paling bagus lah, yang paling optimal kan, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat secara grafikal ya, di grafik itu bagaimana moda transportasi dengan kaitannya dengan biaya ya, dengan biaya. Jadi di sini mengapa tadi disebutkan storage ya, untuk transportasi yang lebih besar maka nanti otomatis akan menghemat biaya storage kan, seperti itu. Nah, sehingga di sini City Logistik ya itu dimungkinkan nanti menggunakan kendaraan darat atau bahkan ke yang lebih kecil, sehingga total cost itu berada pada posisi minimize kan, seperti itu ya. Itu berikut ini merupakan stakeholder dalam City Logistik ya. Jadi di sini ada shipper, dalam hal ini adalah pabrik atau perusahaan, atau mungkin bisa wholesalernya atau retailnya. Kemudian ada freight carrier, kemudian ada administrators dan resident atau si masyarakat, penduduk atau konsumen ya, seperti itu. Jadi ini adalah pihak-pihak dalam City Logistik. Kemudian ini merupakan teknik dalam City Logistik. Jadi yang pertama terkait dengan kooperatif freight system. Jadi di sini yang pertama ya adalah properly increasing delivery trip load. Jadi di sini meningkatkan semacam optimasi dari titik-titik pengiriman ya, titik-titik pengiriman ya. Kenapa? Karena jelas ya, dengan adanya storage, dengan adanya retail misalnya atau apapun itu di pusat kota atau di luar residen, maka secara otomatis order yaitu bisa dikirim by trip ya. Kemudian dalam proses pengiriman itu kan dapat disesuaikan dengan jumlah ordernya ya, dan semacam titik-titiknya mana saja ya. Sehingga di sini pemanfaatan kapasitas alat angkut itu bisa optimal. Kemudian unnecessary trips ya, titik-titik yang istilahnya itu unnecessary itu bisa dikurangi atau bisa berkurang ya. Sebagai contohnya misalnya karena biaya, kemudian polusi dan seterusnya. Kemudian reducing service area overlap ya, jelas ya. Jadi ketika di sini dalam satu wilayah, dalam satu taruhlah perumahan itu kan nanti titiknya jelas, sehingga di sini kemungkinan terjadinya overlapping itu kan sangat kecil ya. Kenapa? Karena rutenya jelas ya. Kemudian volumenya jelas ya, ke titik mana saja, jumlahnya berapa, jalurnya yang mana dan seterusnya itu kan jelas, seperti itu. Kemudian increasing service quality and company profit ya, otomatis ya. Kenapa? Karena lagi-lagi di sini adalah logistik ya. Logistik dalam pendekatannya City Logistik ini kan bisa melayani per konsumen ya, sehingga kualitas dari pelayanannya itu kan bisa ditingkatkan. Nah, selain itu dengan adanya kepastian trip, kepastian pengiriman, maka akan menghemat biaya transportasi yang gilirannya akan meningkatkan keuntungan ya, seperti itu. Kemudian ada freight village, kemudian ada controlling transport load factors ya, kemudian new freight transport system serta intelligent transport system ya. Berikutnya terkait dengan controlling transport load factors. Jadi beberapa faktor ya terkait dengan pengawasan transport
transport load. Jadi di sini yang pertama adalah terkait dengan di beberapa wilayah, dalam hal ini adalah perkotaan, biasanya menerapkan pembatasan faktor muatan dalam transportasi ya. Jadi misalnya gini ya, misalnya tadi ya apa namanya truk ya dengan muatan maksimal itu tidak boleh masuk ke kota misalnya, atau misalnya apa namanya JBB jalan, atau istilahnya itu jalan ini boleh dilewati maksimal adalah sekian ton atau maksimal 4 ton misalnya, lebih dari itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan yang diizinkan mengirimkan barang ke daerah kota itu harus memiliki tingkat pemuatan tinggi misalnya. Kemudian kendaraan harus sesuai dengan standar lingkungan ya. Jadi misalnya untuk apa namanya kendaraan yang menggunakan solar misalnya itu tidak boleh diizinkan masuk ke perumahan misalnya, yang tujuannya adalah tadi untuk masalah lingkungan. Kemudian terkait dengan regulasi ya, misalnya di suatu wilayah itu ada apa namanya semacam policy bahwa perusahaan dalam menggunakan infrastruktur transportasi itu harus memiliki keahlian khusus, sertifikat khusus misalnya, atau hak khusus, hak prerogatif misalnya, yang nanti di sini tujuannya adalah untuk mengurangi kompleksitas dari transportasi, kemudian untuk mengurangi misalnya tingkat kecelakaan, mengurangi tingkat kemacetan, dan sebagainya. Berikut ini merupakan ilustrasi atau lokasi ya terkait dengan freight village ya, atau kaitannya dengan city logistik ya. Jadi di sini ada apa namanya beberapa stakeholder ya, atau beberapa komponen dalam rangkaian freight village di sini ya, atau kaitannya dengan terminal tadi. Jadi di sini yang pertama di situ ada kotak-kotak ya, yang kotak di situ adalah bisa dikatakan di situ adalah manufakturnya. Kemudian untuk yang bulat ya, untuk yang bulat itu apa namanya bisa dikatakan itu adalah storage atau deconsolidation atau tempat konsolidasi yang berada di samping perkotaan misalnya. Nah, kemudian apa namanya pusat kota ya, itu merupakan pusat dari konsumsi. Kemudian di situ ada freight village ya sebagai satu satuan sistem ya. Nah, jadi di sini ya bagaimana apa namanya pola dari freight village ya. Ini bisa kita analogikan atau kita contohkan misalnya apa namanya produk aqua ya, air mineral aqua misalnya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat untuk manufaktur atau untuk pabrik aqua itu kan berada jauh dari pusat kota ya, jauh dari pusat kota. Nah, kemudian kalau kita lihat di apa namanya pabrik Tirta Investama atau produknya Aqua, itu di situ untuk transportasinya, untuk logistiknya, kemudian terkait distribusinya, terkait bahkan untuk salesnya atau marketingnya itu dilakukan oleh pihak ketiga seperti itu. Nah, jadi di sini ya kalau kita lihat distribusi apa namanya produknya Aqua itu, kalau kita lihat ya misalnya untuk pabrik yang ada di Wangen ya, di Cokro di Klaten misalnya, distribusi produk Aqua ya, produknya Aqua ya, produknya Aqua itu kan selalu menggunakan kendaraan besar ya. Jadi apa namanya distribusi produknya Aqua ya ketika keluar dari pabriknya TIV itu pasti menggunakan kendaraan besar ya, minimal Fuso ya, ada Fuso, ada Wingsbox dan seterusnya seperti itu. Nah, dari situ nanti akan dibawa
ke agent, atau dalam hal ini dalam satu rangkaian freight village atau storage ya, dimana storage ini biasanya itu miliknya atau merupakan outsource ya, pihak ketiga, itu bukan lagi menjadi kewenangan dari PT TIV ya, seperti itu. Nah, kemudian di situ dibongkar, didekonsolidasi, kemudian baru nanti dilakukan distribusi ke konsumen ya, konsumen. Nah, di sini kalau kita lihat sampai dengan ke pengecer ya, sampai dengan ke pengecer, produk-produk Aqua itu kan apa namanya, distribusinya itu kan sudah menggunakan kendaraan kecil ya. Ya paling banter itu kan menggunakan CDE ya, menggunakan engkel ya, menggunakan engkel. Artinya apa? Artinya di sini freight village kaitannya dengan city logistik itu kan diterapkan di sini ya, diterapkan di sini ya. Nah, sehingga apa namanya, pola dari distribusinya ya ini hampir seperti ini ya. Tetapi untuk di beberapa wilayah itu memang tidak sama persis dengan yang ada di sini ya. Tapi umumnya ya polanya adalah seperti ini ya. Itu adalah terkait dengan intelligent transport system ya. Jadi semakin ke sini ya, model bisnis kita atau model bisnis secara umum itu kan sudah mengalami evolusi yang cukup dahsyat ya, terutama kaitannya dengan teknik dari freight ya, seperti itu. Jadi di sini the most common technique for logistics include global positioning system GPS, kemudian ada JS serta Advanced Information System ya. Jadi di sini ITS di sini ternyata sangat membantu sekali ya, sangat membantu sekali bagi perusahaan terkait dengan terutama terkait dengan proses distribusi dan inventory. Kemudian yang kedua, GPS provide the service for vehicle positioning ya. Jadi di sini dengan adanya GPS ya, mungkin semua sudah tahu ya. Jadi sekarang posisi kendaraan di mana, kemudian kita bisa melakukan tracking dan tracer ya, kendaraan posisi di mana, nanti berapa lama sampai, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian it could help the control center to monitor and dispatch truck ya. Jadi saat ini truknya bongkar di sana, kemudian di sana ada muatan dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian Advanced Information System provide the real-time information for both manager and deliveryman to adjust their path as a new demand occur. Ya, otomatis. Kemudian provide a high maneuverability of transport system. Kemudian the benefit of integration are better service quality, reduce unnecessary trip, and increase load rate. Itu.